Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan meluruskan berita yang mengatakan Ibu Trimah dibuang dengan 3 anaknya. Dan suami saya mengancam kalau saya mau ngurusin orang tua saya silahkan, tapi dia akan angkat kaki sama anak-anak saya dari Oh, sini. Kita pun selalu mengingatkan dia untuk ibadah, tapi selalu jawaban Ibu Trimah, nama Allah itu udah sulit, nggak ada di hati aku. Aku bingung kalau di situ dahan. Terus terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Ya, kemarin kita udah bahas terkait tentang berita yang sangat heboh, yaitu tentang seorang ibu lansia yang dikirim oleh 3 orang anaknya ke sebuah yayasan. Dan aku udah sempat bahas di video sebelumnya. Dan di video kemarin poin yang sangat kita tekankan adalah bahwa kita nggak harus ngejudge si anaknya terlebih dahulu sebelum kita cari tahu faktanya itu sebenarnya seperti apa, sampai-sampai si anak-anaknya ini mau mengirim si ibunya itu ke yayasan. Dan hari ini aku udah nemuin fakta terbarunya ya. Jadi di sini akan ada klarifikasi dari anak ibu Terima terkait tentang apa alasan mereka sampai mengirimkan si ibu ini ke sebuah yayasan. Langsung aja kalau gitu kita simak beritanya. Informasinya aku ambil dari salah satu akun Instagram di @infoin_fakta.id. Captionnya adalah klarifikasi, anak lansia yang dikirim ke panti di Malang terima bikin ulah. Anak dan adik menyerah tak sanggup. Kemudian di slide selanjutnya itu ada kayak apa ya ini ya? Kayak klarifikasi audio ya. Jadi kayak anaknya ngomong nyeritain kayak gimana sebenarnya yang terjadi. Kita coba dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan meluruskan berita yang mengatakan Ibu Trimah dibuang dengan 3 anaknya. Saya mewakili salah satu anaknya. Sebenarnya tidak ada yang membuang. Dari awal dia sakit, dia pun udah diurusin. Sakit stroke pertama dia pun udah diurusin sama anaknya yang paling kecil. Mhm. Tapi di situ dia selalu bikin ulah, setiap hari berantem sama mantu dan cucunya. Sampai adik saya bingung harus bagaimana. Akhirnya dia sembuh, dirawat sampai bisa berjalan lagi. Dan saya tanya maunya apa. Kata Ibu Trimah mau ikut anaknya yang laki-laki. Akhirnya saya antarkan ke anak yang laki-laki. Mhm. Di situ pun dia selalu berantem sama menantunya, selalu bikin ulah. Akhirnya adik saya yang laki-laki pun tidak kuat. Dan saya pun tidak mungkin bisa merawat dia, karena dia juga sudah bikin sakit hati suami saya. Eh, Agak ini ya, apa kata panggilannya kayaknya agak kurang tepat ya, meskipun sebagaimanapun seorang ibu, kayak kalau dipanggil dengan kata dia itu kayak kurang aja gitu. Dan suami saya mengancam kalau saya mau ngurusin orang tua saya silahkan, tapi dia akan angkat kaki sama anak-anak saya dari Oh, sini. Saya bingung. Akhirnya saya minta bantuan adik-adiknya dia, adik-adiknya Ibu Trimah. Ada salah satu adiknya yang mau ngurusin, adiknya yang di Borobudur. Tapi baru 1 bulan di adiknya, dia pun udah bikin ulah. Setiap hari dia katanya bikin maksiat sama adik-adiknya. Saya udah nggak sanggup dan udah nggak kuat. Saya bingung harus bagaimana. Akhirnya saya cari informasi, saya dapat di Facebook. Dan saya konfirmasi ke panti itu, katanya di situ dia akan dibimbing. Di sini seperti di pondokan, Mbak. Akan kami bimbing, akan kami ajarin ibadah. Kita pun selalu mengingatkan dia untuk ibadah, tapi selalu jawaban Ibu Trimah, nama Allah itu udah sulit, nggak ada di hati aku. Aku bingung kalau di situ dahan.
Terus terpaksa aku anterin ke sana. Tapi di dalam hati kecil saya nggak ada anak-anaknya yang membuang. Nggak ada satupun anak-anaknya yang membuang di situ. Kita hanya menitipkan. Itu saja. Terima kasih. Malah jadi makin rumit ya. Tapi setidaknya apa ya, yang aku pikirkan kemarin itu ternyata terbukti sekarang ya, bahwa pasti ada something nih di balik semua ini sampai 3 orang anaknya itu menitipkan ya. Di sini bahasanya tidak membuang ya. Sebagaimana klarifikasi dari anaknya bahwa mereka itu menitipkan ibunya ke sebuah yayasan. Aduh. Dan tentunya ini akan menjadi pro dan kontra lagi, dan kita akan coba lihat ya tanggapan para netizen itu seperti apa ya melalui kolom komentar yang sudah ada di postingan dari akun Instagram @infoin_fakta.id. Oke, kita coba lihat komentar dari @al_marius. Tapi kenapa di surat perjanjian itu tertulis sampai ibunya meninggal pun itu prosesnya semuanya diserahkan sama pihak panitia? Oh iya ya, kita nggak ngeh tadi ya. Kalau memang ibunya cuma untuk dirawat aja di sana sampai sembuh, ya sebaiknya tidak ada kata-kata atau perjanjian seperti itu. Ini aku setuju banget ya. Ini masuk akal banget karena memang seperti yang kita tahu bahwa di surat itu tertulis bahwa apabila orang tua kami meninggal dunia, maka kami menyerahkan proses pemakaman seorang tua kami kepada Gria Lansia Husnul Khotimah. Nah, ini menjadi fakta yang luar biasa juga ya dari @al_marius ya. Luar biasa. Kemudian kita lanjut dari @regi romandita. Pada intinya semua anaknya lupa di mana dia dilahirkan dan siapa yang melahirkannya. Mungkin dulu ibumu pernah ngeluh dan berat merawatmu saat kamu masih kecil, tapi dia tetap merawatmu sampai besar dan sampai pintar mendurhakai ibumu. Apapun kesalahan ibumu, dia tetap ibumu. Dan jujur banget ya, maksudnya aku tuh setuju banget sama yang ditulis sama akun @regi_romandita ya. Kalau seandainya dibilang capek, kalau seandainya dibilang berat, bagaimana jadinya kalau dulu ibu kita juga melakukan pilihan seperti ini? Ketika kita yang nggak mau dikasih tahu, kita yang bandel, kita yang nggak nurut. Ketika ibu kita memilih untuk menyerah, apa kabarnya dengan kita hari ini gitu loh. Jadi aku setuju banget malahan dengan akun @regi_romandita. Luar biasa ya. Netizen sekarang emang keren-keren banget ya. Kemudian lanjut dari @abu_yahya_elki. Bikin ulah, dipikir dulu pas ngelahirin kalian bertiga nggak bikin ulah. Emang kalian dari kecil lahir bisa langsung pinter? Nah ini dia nih, hampir sama juga ya. Lebih simpel dari komen sebelumnya. Dari @iwel_jiran22. Tidak ada alasan apapun mau baik tidak baiknya dia. Ingat dia ibumu, orang tuamu. Allah tidak pernah memberikan surga dengan cuma-cuma. Ingat itu. Nah iya, benar sekali. Dan secara apa ya, nggak langsung apa yang udah beredar selama ini, netizen juga banyak yang menilai bahwa apapun itu tetap nggak apa ya, rugi ya kalau kita menukar semuanya dengan mengirimkan orang tua kita ke tempat orang lain ya, ke yayasan gitu ya. Luar biasa memang netizen zaman sekarang tuh, pedes-pedes tapi nyantol gitu ya, mantap lah pokoknya. Kemudian lanjut dari @v.surya. Orang tua kalau sudah lanjut, dia kembali ke masa kecil. Benar sekali. Minta diperhatikan dengan baik sebagaimana dia memperhatikan anak-anaknya dulu. Dan maaf, Nenggelis, anaknya Bu Terima. Ibu-ibu Anda loh, kok bisa-bisanya Anda panggil dia. Nah ini benar yang seperti kita ini tadi ya. Panggil ibu, emak, atau kalian panggil dia apa. Aneh nitip itu barang, sedangkan ibumu itu manusia. Selalu bikin ulah. Semoga saat kalian semua tua tidak diperlakukan sama dengan anak-anak kalian ya. Bahaya juga ya, maksudnya aku sampai merinding loh. Jangan sampai apa yang udah dilakukan oleh anaknya ini tuh mereka dapati juga ketika mereka udah tua. Miris banget pastinya. Oke, dan ya kurang lebih dari banyaknya statement dari netizen memihak kepada si ibunya ya. Dan luar biasa ini banget ya. Netizen tuh pedes tapi nyantol di hati gitu loh. Jadi memang nggak semua netizen itu asal-asal ngomong aja gitu loh. Dan beberapa komentar yang kita baca tuh benar-benar punya isi dan benar-benar harus kita perhatikan ya komentar-komentarnya. Bahaya-bahaya ya. Salah satunya yang tadi tuh, yang hati-hati nih ya kan. Kita ngelakuin ini sekarang, siapa tahu ke depannya kita juga bakalan ada di posisinya si Ibu Terima. Miris, sangat-sangat miris. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Dan bagaimana respon dari teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.